Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ulfa. Hari ini saya akan mereview jurnal dari Muhammad Khatimus Salam yang berjudul The Dutch Islamic Policies, peran politik Christian Snok dalam di wilayah Hindia Belanda. Oke, ketika kita berbicara tentang politik Islam, maka kita tidak akan asing gitu loh dengan yang namanya Christian Snok. Jadi, Christian Snok itu merupakan salah satu penasehat terbaik di pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merupakan salah satu peletak dasar politik Islam. Nah, jadi ada beberapa hal pokok, yaitu ada 4 hal pokok yang berkaitan dengan politik Islam di Hindia Belanda. Yang pertama, yaitu adanya politik asosiasi. Yang kedua, ordonansi haji. Yang ketiga, kebijakan tentang zakat. Yang keempat, ada ordonansi tentang perkawinan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu politik asosiasi. Jadi, politik asosiasi ini merupakan sebuah upaya untuk menjadikan warga Eropa dan warga pribumi itu bisa hidup secara berdampingan. Selain itu, ataupun kata kasarannya seperti ini, untuk membaratkan penduduk pribumi gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu dalam bidang pemanfaatan adat dan bidang pendidikan. Oke, dalam pemanfaatan adat. Jadi pas pemanfaatan adat itu warga pribumi diperbolehkan menuntut ilmu atau mengenyam pendidikan di Belanda. Hal itu karena apa? Ya karena supaya penduduk pribumi itu akan lebih mudah menerima budaya Eropa. Terus yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan itu terdapat HIS. Itu merupakan sekolah Belanda atau Hollands Inland School. Jadi sekolah tersebut itu hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan yang ada di pribumi ini. Tetapi pemerintah Belanda itu lalai ataupun tidak mengetahui bahwa selain adanya HIS itu ada juga sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang bersifat formal ataupun non formal yang berdiri berdampingan atau berdiri sama halnya seperti HIS itu. Nah, sejak adanya itu, jadi pemerintah Belanda itu membuat ordonansi untuk guru. Jadi guru-guru yang melakukan pembelajaran seperti pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah itu harus mendapatkan izin dari pemerintah Belanda untuk dapat mengajar di sekolah atau pondok pesantren. Nah, yang kedua yaitu adanya ordonansi haji. Jadi, ordonansi haji ini itu sebuah upaya untuk pembatasan kuota jumlah haji. Hal tersebut dilakukan karena apa? Iya, karena pemerintah Belanda itu takut bahwa orang-orang yang berangkat haji itu dicurigai sebagai orang yang fanatik dan suka memberontak. Jadinya dilakukan pengurangan kuota supaya mereka itu tidak memberontak Belanda kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu adanya kebijakan tentang zakat. Sebenarnya kebijakan tentang zakat ini tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintah Belanda. Jadi hanya menetapkan petugas secara resmi untuk mencatat dan membagikan zakat itu kepada yang berhak untuk menerima. Terus yang keempat atau yang terakhir itu adanya ordonansi perkawinan. Sebenarnya Belanda itu bersikap ambivalen terhadap urusan agama, tetapi pada tahun 1843 itu ada pemberlakuan tarif perkawinan dan perkara peradilan agama. Jadi atas adanya pemberlakuan tentang tarif perkawinan dan perkara peradilan agama itu ada 2 hal yang berdampak. Yang pertama, adanya perkawinan tanpa percatatan. Yang kedua, yaitu adanya petugas gelap dalam melakukan pencatatan pernikahan. Hal tersebut terjadi karena apa? Iya, karena itu tarif perkawinan itu sangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat pribumi. Nah,
Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.